Kemudian berikutnya saya ingin bercerita tentang bagaimana pengaruh sejarah terhadap Cakung yang kemudian membentuk karakteristik itu. Tapi cerita ini saya kawinkan dengan pengetahuan sejarah saya, dengan setidaknya ada 4 peristiwa yang bisa dapat dikaitkan dengan Cakung. Yang pertama adalah peristiwa penyerangan Fathahilah ke Batavia. Setidaknya ada 4 peristiwa. Yang pertama adalah penyerangan Fathahilah ke Batavia. Di Kampung Kronjo di Banten itu ada makam namanya makam Ki Cakung, dan ada Kampung Cakung di Kronjo itu. Dan kebetulan ketika kecil saya sering diajak bersilaturahmi ke Kampung Kronjo Banten oleh ayah saya. Kita kadang-kadang satu keluarga berziarah ke makam Ki Cakung. Saya tidak tahu apakah ada kaitan keluarga atau tidak. Tapi 15 tahun yang lalu saya kembali ke sana untuk mendalami apa sebetulnya sih Ki Cakung itu. Jadi Ki Cakung itu kemungkinan direkrut oleh Palatehan, karena berdasarkan sejarah yang saya baca sebelum Palatehan menyerbu Sunda Kelapa, itu mereka mendaratkan kapal perahu-perahu kecilnya di sekitar Kronjo. Nah, Ki Cakung ini adalah seorang pendekar dari Cakung yang direkrut, yang kemudian meninggal di sana, kemudian kawin dan turun-temurun melahirkan keturunan. Jadi kalau Anda main ke daerah Kronjo, di situ ada kampung namanya Pontang. Pontang itu adalah pelabuhan yang sangat terkenal, berdampingan dengan Sunda Kelapa di Batavia. Sekarang saya datang ke sana, Pontang sudah berupa sawah, kampung dan sawah. Tapi bekas-bekas struktur itu pelabuhan masih ada. Jadi Anda lihatlah peta masa lalu ada pelabuhan Pontang. Nah, saya sudah ke sana. Di sana juga ada makam Pangeran Jaga Laut. Ya, jadi ada mungkin pangeran itu dulu ditugaskan untuk memata-matai kedatangan musuh dari laut, dalam hal ini Portugis barangkali. Jadi saya datang ke sana mendalami. Itulah cerita mengapa di daerah Banten Kampung Kronjo itu ada wilayah yang namanya Cakung. Nah, yang kedua adalah peristiwa penyerangan Mataram ke Batavia. Itu terjadi pada tahun 1628-1629. Kalau yang tadi Fathahilah itu menyerang Sunda Kelapa itu tahun 1527. Nah, Sultan Agung, Sultan Mataram itu memerintahkan mengirim tentara kurang lebih 100.000 tentara ke Batavia. Mereka berjalan kaki melalui jalan darat pantai utara, melewati Kerawang Utara, Bekasi Utara, sampai mereka di pantai Cilincing dan kemudian Cakung, melewati Kampung Kayu Tinggi. Karena sejak saya masih kecil itu Kampung Kayu Tinggi itu ada jalan yang menuju ke arah sawah, yang menurut dugaan saya dulu itu laut. Jadi tentara Mataram ini di samping membawa persenjataan juga membawa alat-alat kesenian, musik untuk menghibur diri mereka sendiri.
mereka berhenti di kampung-kampung, kemudian mereka mainkan musik itu untuk menghibur, karena perjalanan itu sangat panjang untuk kan antara Jogja sampai Batavia, mungkin hitungannya puluhan hari atau bulan. Maka kemudian pengaruhnya sampai sekarang di Cakung itu, di Bekasi atau Cakung Utara itu sampai sekarang. Jadi jangan aneh, Anda bila ketemu orang dari Bekasi Utara namanya Naryo atau Narto, gitu. Jangan aneh. Teman saya ada namanya itu. Ya saya tanya, kenapa kamu namanya Naryo kok kayak orang Jawa? Padahal kamu nenek moyang kamu di Betawi. Ya itulah mungkin insting dari orang tua menamakan anak-anak seperti itu. Jadi mereka melewati itu, mereka sampai di Cakung, kemudian mereka membangun base camp di Mataraman, kemudian menjadi Matraman, nama itu di Jakarta Timur. Nah, kuliner itu misalnya yang ada pengaruhnya sampai sekarang itu putung gabus. Putung gabus itu kuliner Jawa, itu dari rawon yang daging kalau rawon kan. Kali ini dia dari ikan gabus, karena di tahun itu mungkin di Cakung, ya Cakung itu banyak rawa-rawa gitu. Jadi putung gabus. Putung gabus rasanya kayak rawon, tapi nah beda sambalnya. Sambalnya itu sambal goang, itu yang khas Bekasi, khas Cakung. Cakung ini kulturnya Bekasi banget, ya kan? Kalaupun dia Jakarta, Bekasi banget, ya kan? Ngomongnya apanya kalau Bekasinya nggak ada beda dengan Bekasi. Jadi kuliner itu putung gabus, kalau dulu di Cakung terkenal burung itu dimasak dengan kulit kedondong, wah itu luar biasa. Tapi sekarang sudah jarang ketemu. Masih kecil ibu saya dulu suka masak itu. Dan saya konfirmasi teman-teman saya yang di Sangan Gabus, ya kan, di Sangan Tambelang itu juga ibunya seperti itu. Jadi tentara Mataram itu membawa juga peninggalan kuliner. Anda kalau ke Cakung itu cobalah cari oblok bebek. Dulu oblok burung, sekarang oblok bebek. Anda datang ke RT 02 Kelurahan Cakung Barat, tanya di mana saya bisa temukan warung makan yang menjual oblok. Luar biasa bijak. Kita bisa datang sana. Jadi itu pengaruh Mataram sampai sekarang. Karena ketika tentara Mataram itu berhasil dipukul mundur, tentara-tentara itu tidak balik ke Mataram. Mereka menetap di sekitar daerah yang dilewati, termasuk Cakung. Mereka tinggal di situ, beranak pinak, kawin dengan orang Cakung asli, kemudian jadilah masyarakat Cakung asli. Sekarang saya perlihatkan, ini golok. Golok ini golok Cakung. Orang menyebutnya golok Cakung karena apa? Karena hampir semua orang tua dulu yang mungkin masih dipegang oleh keturunannya memegang golok ini. Golok Cakung. Golok ini bukan golok untuk menebang kayu atau membelah kelapa, tapi dia adalah golok untuk perang. Dia tipis bentuknya dan kokoh, tipis besi. Nah ini dia bolong di sini, karena ini mungkin karena banyak darah menggenang di sini. Artinya ini mungkin golok yang sering digunakan untuk berperang, banyak memakan korban. Ini golok Cakung. Saya ya beberapa tahun yang lalu, mungkin ada 10 tahun yang lalu,
saya berkunjung ke Museum Nasional di Kota Tua, saya menemukan jenis golok seperti ini, tapi tidak ada penjelasannya. Tapi golok ini oleh orang Cakung asli disebut golok Cakung. Nah, saya atas keingintahuan saya pelajari, saya teliti. Ternyata golok ini golok Mataram, golok tentara Mataram. Golok yang dibawa oleh tentara Mataram. Jadi di situ menggambarkan bahwa betapa banyaknya orang Mataram tinggal di Cakung ketika itu. Nah, golok yang saya pegang ini ada sejarahnya. Saya tidak berani mengklaim bahwa ini golok Sepitung, bukan. Saya tidak berani. Tapi sejarahnya begini golok ini. Golok ini ketika Pitung itu ditembak oleh Belanda melalui satu penyergapan di Bon Karet di Pondokopi, Pitung dibawa ke rumah sakit pemerintah kolonial Belanda di Senen yang sekarang menjadi RSUD. Nah, goloknya tercecer. Golok ini kemudian diamankan oleh mata-mata Belanda yang kebetulan orang Cakung. Nah, sang mata-mata Belanda yang saya tidak tahu namanya itu menyerahkan kepada Kongprin. Kongprin ini masih ada kekerabatan dengan keluarga saya. Jadi Kongprin itu kemudian menyerahkan golok ini kepada Rahmat Effendi. Rahmat Effendi itu ketika tahun 45 itu adalah komandan Laskar Banteng Kerawang Bekasi, komandan Laskar Barisan Banteng Kerawang Bekasi. Jadi kira-kira begini Kongprin ngomong sama Rahmat Effendi, Tong, bahasa Tong kan orang tua dengan anak muda ketika itu. Tong, ini golok gua titipin lu, gua nggak titipin sama siapa-siapa. Gua percaya sama lu ini golok. Ini golok peninggalan orang besar Tong gitu. Jadi begitulah apa yang dibilang Kongprin kepada Rahmat Effendi. Jadi kalau Rahmat Effendi bohong cerita kepada saya juga bohong pada saudara-saudara. Tapi saya tidak berani mengatakan ini golok Sepitung, tidak berani mengatakan itu. Tapi cerita itu membawa kita kepada imajinasi bahwa golok ini adalah golok yang berasal dari Pitung. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa, tapi golok inilah golok sejenis golok Cakung yang menurut survei dari saya adalah golok tentara Mataram yang banyak sampai sekarang di Cakung, disimpan oleh penduduk asli. Jadi kalau Anda datang ke RT 02 Kelurahan Cakung Barat, Anda bisa temui namanya Bang Manto. Bang Manto itu masih menyimpan alat untuk, entah itu alat untuk mengasah golok, entah itu alat membuat golok, tapi dia masih simpan. Itu alatnya unik. Saya tidak bisa menggambarkan kalau Anda sendiri tidak melihatnya ke sana. Jadi itulah pengaruh perkembangan penyerbuan tentang Mataram di Cakung masih terasa, dan itu ceritanya turun-temurun gitu, Tapi sekarang tentu sudah mulai hilang karena kan orang-orang seumur saya sudah banyak yang meninggal. Jadi saya ingin menyampaikannya seperti itu kepada Anda semua, khalayak semua. Itu peristiwa kedua yang sebagaimana pengaruh terhadap karakter Sepitung kemudian.